Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Tak terasa kita sudah menginjakkan kehidupan kita di tahun 2024 ini, setelah kita lalui perjalanan panjang yang sebelumnya satu tahun terakhir tahun 2023 penuh dengan banyak sekali kejadian, penuh sekali dengan pelajaran, drama dan lain sebagainya, yang seharusnya tahun 2024 ini kita bisa mengawali tahun dan nantinya bisa sebagai keberlanjutan agar lebih gemilang lagi dalam kita berkehidupan, baik itu secara individu maupun bersosial. Saya sebagai bagian dari generasi muda bangsa Indonesia tentunya bangga dan berbahagia apabila banyak dari Bapak Ibu pejabat pemerintah Republik Indonesia ini menyatakan bahwasanya digadang-gadang generasi muda Indonesia ini akan mencapai bonus demografi pada tepatnya di masa depan di tahun 2045, dan tentunya ini merupakan hal yang sungguh menggembirakan apabila diiringi dengan usaha, kerja keras, doa, dan tentunya tidak lain kita lakukan secara bersama-sama, secara serentak, dan jangan lagi ada seperti noise atau hal-hal yang bersifat mengganggu keberlanjutan atau jalannya bonus demografi di tahun 2045 ini. Banyak sekali yang mengatakan bahwasanya saat ini Indonesia, kalau kita bisa tengok dan lihat sendiri, generasi muda menempati posisi dimanapun di berbagai bidang profesi, yang artinya dulu mungkin saya sebagai bagian dari anak muda bisa mengatakan teman main saya sekarang sudah menjadi seorang ini, seorang itu, dan lain sebagainya. Bisa kita katakan bahwasanya satu sama lain pekerja yang tidak saling mengenal, mungkin mempunyai masa kecil yang sama-sama pengalamannya seperti itu. Dan mampukah kita menghadapi tantangan zaman ke depannya? Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak muda sekarang ini, terutama problem kesehatan mental, problem perubahan iklim, belum nanti juga ada lika-liku terjadi di tengah jalan, belum lagi juga faktor geografis Indonesia ini yang merupakan salah satu jalur pertemuan lempeng tektonik dan juga rangkaian gunung berapi yang mengkondisikan Indonesia ini tidak salah kalau dikatakan negara yang rawan dengan bencana alam. Jadi perlu kita renungkan sekali lagi bahwasannya apakah kita siap menghadapi masa-masa ke depan? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita baik secara fisik maupun mental menjadi suatu bangsa yang tangguh dihadapkan permasalahan apapun itu jenisnya? Mari kita pikir ulang, mari kita restart dan recharge energi kita, diri kita, dan motivasi hidup kita masing-masing, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, komunitas, dan bahkan satu negara bisa mempunyai tujuan bersama agar tidak lagi terjadi mispersepsi dan miskomunikasi antar satu dengan yang lain, bahwasanya kita optimis mencapai generasi emas atau bonus demografi di tahun 2045 ke depan. Kalau saya refleksikan dalam kehidupan saya itu langsung saja ya saya kerucutkan pada ranah ekonomi. Sebenarnya apa sih ranah ekonomi ini? Dan ranah ekonomi ini kita sebagai bagian dari manusia ya, manusia paripurna, the ultimate human, dimana banyak sekali terjadi rangkaian evolusi maupun revolusi dari hal yang sederhana menjadi hal yang sangat rumit. Hal yang rumit tersebut meskipun dikatakan rumit, tetapi itu gunanya untuk mempermudah suatu pekerjaan fisik. Dan hal rumit itu mungkin
bisa berubah dengan aktivitas berpikir, aktivitas berdiskusi satu dengan yang lain. Bahkan sekat-sekat antar negara, antar pulau, antar benua di zaman sekarang ini tidak ada. Artinya kita bisa bekerja sama dengan pihak manapun, bahkan sama sekali belum kita kenal dan berbeda budayanya yang amat sangat jauh. Hal ekonomi yang akhir-akhir saya tengok kondisinya akhir-akhir ini adalah ketika kita nisbatkan sebagai bangsa Indonesia, penduduk lokal, saya katakan penduduk lokal, itu banyak sekali yang kaget atau mungkin terperanjat atau mungkin belum siap dalam menghadapi perubahan zaman. Banyak sekali penduduk lokal yang bingung untuk mempertahankan kehidupannya, yaitu dengan menjalankan aktivitas ekonomi, terlalu gegabah dalam memutuskan sesuatu. Semisal, boleh saya katakan contohnya adalah terlalu gegabah dalam menjual aset-asetnya, berupa tanah, berupa kendaraan, atau terlalu gegabah mungkin dalam memutuskan dia mau berbisnis apa, bahkan terlalu gegabah dalam dia terojo-ojoi atau mungkin terbujuk oleh rayuan investasi yang belum pasti itu dipercaya atau tidak. Nah, ini suatu fenomena yang harus kita kaji ulang. Mengapa mereka terlalu gegabah? Atau bahkan ada salah satu faktor yang menyebabkan mereka itu terlalu gegabah dalam memutuskan sesuatu, atau bahkan memilih circle, ya saya katakan circle dalam hal ini, circle dalam bekerja sama di bidang bisnis, di bidang ekonominya, dalam artian mungkin bisa dikatakan partner bisnisnya atau teman nongkrongnya yang bisa diajak untuk beraktivitas ekonomi atau berbisnis. Ya, intinya banyak dari penduduk lokal itu terlalu gegabah dalam memutuskan suatu hal. Mungkin Bapak Ibu teman-teman peneliti yang berkutat dalam bidang akademis bisa melakukan riset atau penelitian ini, karena ini mungkin salah satu hal yang membuat jiwa saya bergetar dan membuat saya itu berpikir-pikir mengapa banyak dari kita itu terlalu gegabah dalam memutuskan dan memilih sesuatu, terutama di era gempuran perubahan zaman seperti sekarang ini. Ya, kalau saya ingat-ingat atau flashback ke belakang itu, pada saat saya kecil itu belum banyak, bahkan tidak mengenal yang namanya gawai atau gadget. Teknologi belum secanggih sekarang. Pengaruh-pengaruh budaya dari luar juga belum semasif sekarang ini. Mungkin saya bisa menyimpulkan setiap 5 tahun sekali, setiap pergantian kebijakan pemerintah, bahkan setiap tahun setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan, itu mungkin berdampak besar dari kita, karena kita adalah negara maritim atau negara yang strategis dalam hal pelayaran. Kita adalah negara archipelago, negara kepulauan. Nah, salah satu kunci mengapa yang menyebabkan suatu bangsa dan negara di negara seperti kita Indonesia ini terpengaruh oleh perubahan zaman itu terletak pada kebijakan ekspor dan impor dari pemerintah. Nah, dengan adanya pasar bebas yang terdapat di suatu pelabuhan ekspor dan impor, barang-barang dari luar negeri, dari negara-negara industri itu masuk semua di Indonesia. Ya, seharusnya mungkin saya pikir kalau saya bisa menyarankan kepada pemerintah, banyak sekali tuh barang-barang yang impor yang datang dari luar negeri. Mengapa tidak kita
sedikit demi sedikit lambat laun bisa meniru apa yang orang luar negeri, terutama negara-negara industri itu lakukan dan hasilkan. Dalam artian, kita secara bertahap lambat laun kita akan belajar menjadi negara industri. Kita OTW menjadi negara industri. Mengapa tidak? Nah, dari kegelisahan saya yang saya pikir orang-orang lokal itu terlalu gegabah dalam memutuskan suatu hal, salah satu kunci yang bisa menjadi faktor utama agar kita tidak terlalu gegabah adalah bagaimana kalau kita OTW menjadi negara industri. Nah, harus satukan mindset nih antara pemerintah dengan rakyatnya. Barangkali banyak sekali kejadian-kejadian yang itu mengisyaratkan bahwasanya banyak masyarakat dari kita itu belum siap. Nah, mungkin usulan saya ini, apa itu? OTW menjadi negara industri juga ada noise dan biasnya, juga ada barrier atau penghalangnya, yaitu masyarakat yang belum siap. Kalau satu orang saja yang melakukan suatu penolakan itu, barangkali itu menjadi hal yang bisa diatasi. Tetapi, namun, bagaimana kalau sekelompok dari orang banyak itu melakukan penolakan atas apa yang saya katakan tadi? Bagaimana kalau kita menjadi negara industri? Contohnya apa? Contohnya banyak sekali penolakan-penolakan ketika pemerintah itu ingin membuat penambangan baru, ingin membuat suatu tempat yang bisa kita katakan dengan hilirisasi atau bahasa Inggrisnya itu smelter. Itu adalah salah satu tempat di mana tolok ukur negara industri itu bisa berkembang. Nah, sayangnya banyak sekali penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Saya pikir apa yang saya katakan tadi terlalu gegabah. Ini berkuadrat-kuadrat menjadi sebuah dilema apabila pendekatan dunia modern terjadi konflik atau bentrok dengan pendekatan dunia tradisional. Artinya, masyarakat kita perlu diedukasi lagi oleh pemerintah. Kalau Indonesia OTW menjadi negara maju, Indonesia OTW menjadi negara industri, dan kita siap bertarung di kancah internasional, kita harus menjaga marwah atau harga diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan ada lagi perselisihan, jangan ada lagi miskomunikasi, jangan ada lagi mispersepsi antara satu orang dengan orang yang lain. Harus satu pemikiran, satu mindset, bahwasanya kita adalah bagian dari bangsa, kita adalah bagian dari suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggal tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus dikontekstualkan kaitannya dengan proyeksi ke depan. Kita itu ingin menjadi apa? Oh, kita ingin menjadi negara maju. Berikan edukasi, berikan penyuluhan kepada masyarakat yang belum tahu. Berikan pendekatan-pendekatan yang mungkin bersifat humanis, bisa diterima oleh lapisan manapun, dan beberapa noise dan bias atau barrier atau penghalang itu lambat laun akan semakin berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Baik, seperti itu. Mungkin ini adalah suatu curhatan dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.